Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu sekalian, para pemuda yang saya banggakan, serta hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh rahmat. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berkumpul untuk memperingati salah satu momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai suku, ras, dan agama bersatu padu untuk menyatakan tekad bersama demi sebuah Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut sejalan dengan ajaran Islam. Sumpah Pemuda mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, kesatuan, dan semangat untuk meraih cita-cita bersama yang dalam pandangan Islam adalah suatu kewajiban. Persatuan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, persatuan adalah hal yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dalam segala usaha dan perjuangan, persatuan adalah kunci untuk menghindari perpecahan yang dapat melemahkan kita. Sumpah Pemuda dengan tegas menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia adalah satu, tanpa memandang suku, ras, atau agama. Ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bersatu dalam kebaikan, saling tolong-menolong, dan bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Kebangsaan dalam Islam. Islam juga mengajarkan pentingnya kebangsaan, meskipun Islam mengajarkan untuk mencintai tanah air dan bangsa. Islam lebih mengedepankan persatuan umat manusia secara universal. Namun kecintaan kepada tanah air dalam hal ini Indonesia adalah bagian dari bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, cintailah tanah airmu karena tanah air adalah bagian dari iman. Dalam konteks ini, para pemuda Indonesia yang mengikrarkan Sumpah Pemuda menunjukkan kecintaan mereka terhadap tanah air Indonesia, bangsa yang bersatu untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, adil, dan makmur, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam untuk berjuang demi kebaikan umat dan negara. Bahasa persatuan dalam Islam. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda juga sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, menyampaikan ilmu, dan mempererat hubungan antar sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari. Barang siapa yang menyampaikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Bahasa dalam konteks ini adalah sarana untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu. Bahasa Indonesia yang menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia adalah alat yang digunakan untuk menyatukan beragam perbedaan budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Sebagai umat Islam, kita juga diajarkan untuk menggunakan bahasa dengan baik dan bijaksana demi menciptakan perdamaian dan keharmonisan. Hadirin yang saya hormati, Sumpah Pemuda juga mengajarkan kita untuk tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan bangsa, tetapi juga untuk menjaga kehormatan bangsa tersebut. Tanggung jawab pemuda bukan hanya untuk kemerdekaan bangsa dari penjajahan, tetapi juga untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara. Sebagai pemuda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban yang lebih baik. Sebagai umat Islam, kita juga diingatkan bahwa setiap amal perbuatan kita harus dilandasi dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menegaskan bahwa pemuda Islam, sebagian dari umat yang beriman, memiliki kewajiban untuk saling membantu, menjaga moralitas, dan bekerja keras dalam kebaikan. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita harus terus menjaga persatuan, menghindari perpecahan, dan berkontribusi pada pembangunan negara ini dalam kerangka ajaran Islam. Hadirin yang saya hormati, Sumpah Pemuda adalah panggilan untuk kita semua, terutama para pemuda, untuk terus berjuang dalam membangun bangsa ini. Sebagai umat Islam, kita harus meletakkan nilai-nilai keislaman dalam setiap langkah kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjuangan membangun bangsa. Persatuan, kebangsaan, dan semangat untuk mencapai cita-cita bersama adalah amanah yang harus kita jaga dan perjuangkan. Mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai landasan dalam merajut persatuan, mengangkat martabat bangsa, dan melanjutkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia dan penuh kedamaian dan keadilan. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.